Suelta. Dime tu verdad, me diré lo que estás pasando. Tú no sabes cómo estoy sufriendo, pero te lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. ¿Será que te llevo a la luna? Y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando, por la calle gritando. Esto me está matando. Oh no. Kalau Menteri Pendidikan kita yang berurusan dengan kasus, ini dia dulu mengambil kurikulum itu kayak kurikulum di Finlandia, karena kan Finlandia kan terkenal sebagai negara dengan pendidikan nomor 1 di dunia. Iya sih, emang beda kurikulum yang sekarang tuh sama yang kita zaman milenial dulu kan, itu bedanya jauh. Ada sih plus minusnya. Yang paling kelihatan tuh kalau kita dulu ada ujian ini, ujian UUT kayak ujian apa itu kan. Sekarang kan nggak ada lagi, dan yang paling nampak sistem tidak naik kelas. Nah kalau dulu kan, kalau kita lagi ke merah, ya bikin merah, dan tidak ada perbaikan nilai. Kalau sekarang tuh tidak ada lagi, anak-anak tuh harus naik kelas semua, dan itu di kayak ada remedialnya gitu. Nah, kalau kita dulu kan ada kan dapat nilai merah ya merah. Kalau sekarang tuh kalau nilainya di bawah standar diremedialkan. Kalau menurut Abang, kurikulum yang ditetapkan Pak Nadiem itu dulu sebenarnya bagus. Cuman kalau menurut Abang belum memadai untuk diterapkan di negara kita. Soalnya kita lihat lah literasi negara kita ini, literasi digital negara kita ini kurang masih. Apalagi di daerah-daerah. Ini masih banyak yang kurang pintu kepada teknologi informasi. Kompetensi digital guru-guru kan tidak sama pada itu yang antara kota dengan yang desa. Terus kemarin kan isunya yang Pak Nadiem sekarang lagi kena kasus, terus ditangkap. Itu kan kasusnya kemarin apa? Yang Chromebook. Oh, Chromebook ya, Chromebook. Itu kan termasuk teknologi informasi juga, Sar? Iya, Jadi saya itu sebelum kerja diterima CPNS kan, jadi saya itu dulu pernah ngajar di SD, jadi SMP sekolah swasta kan. Jadi itu saya itu pernah menemui Chromebook itu. Jadi Chromebook itu cuma dipakai pas ujian ANBK namanya. Jadi ujian ANBK itu kalau belum Pak Nadiem itu pas di kelas 2. Nah, jadi pas itulah kita pakai Chromebook itu. Jadi kalau untuk misal saya dulu kan guru TK kan. Jadi kalau nak ngajak anak murid ini praktek, misal praktek Word, Excel atau PowerPoint, tidak bisa menggunakan Chromebook karena Chromebook itu dia pakai sistem operasi Google. Jadi kayak aplikasi Windows atau Microsoft itu tidak ada di situ. Berarti tidak efektif kalau untuk digunakan untuk pelajar. Berarti untuk guru-gurunya Guru pun tak bisa dipakai. Nah itu kan fakta di lapangan dulu. Di negara kita kan kayak gitu sekarang. Iya. Jadi kalau mau dipaksakan kurikulum kayak itu, mungkin belum masuk ke belum siap. Belum siap adaptasi. Ibaratnya kan itu tuh orang yang melek Windows ini masih belum merata. Jangankan murid-muridnya, guru-gurunya kebanyakan. Iya, kan. Kalau yang awal-awal di dunia teknologi yang masuk kan Windows. Kayak mana guru tuh mau ngajarin teknologi informasi, sedangkan guru tuh belum mendapatkan literasi yang jelas teknologi informasi. Makanya balik-balik penting ke gurunya lagi sih Bang, harus ada punya niat untuk belajar. Walaupun ibaratnya itu jadi kekurangan kan tetap aja
digitalisasi itu kan penting kan, jadi semua juga tetap perlu belajar sebenarnya. Tapi bisnis SDM itu Iya, dan itu pengaruh rasa, mungkin pengaruh daerah bisa jadi juga, dan pola pikir bukannya bisa merendahkan ya, pola pikir orang yang tinggal di daerah dengan yang di kota-kota besar itu memang beda. Kalau di kota itu kadang-kadang orang yang nggak berpendidikan tinggi tapi dia paham dengan digital gitu. Soalnya lingkungan dia sudah macam itu, jadi dia mau nggak mau secara tidak langsung dia belajar kan. Nah, beda lagi kalau dengan di daerah, balik lagi ke kemauan, belum lagi ke kemauan ini. belum lagi fasilitas mungkin dia Fasilitasnya terbatas juga. fasilitas mempengaruhi sih. Satu lagi Chromebook itu kalau kita mau mengoperasikannya harus pakai jaringan internet. Itu sangat mengganggu. Jadi Itu Kendala untuk orang yang tinggal di daerah lagi kan. apapun kita nak buka aplikasinya itu harus pakai internet. Dia tuh tidak pakai penyimpanan internal kayak di laptop biasa. Itu langsung ke cloud. Jadi kalau penyimpanan cloud harus pakai koneksi internet kan. Nah itu salah satu kekurangan dari Chromebook. berarti salah satu isu juga gitu. Jadi jaringan itu menentukan juga teknologi informasi, ya kan? Jadi kalau dari yang kita sudah bagus, informasi yang kita dapat juga kan lambat, jadi tidak sesuai, ya kan? Tapi itu bisa dari semua orang. Bukan, itu kalau yang di SD atau Instansi sekolah. instansi sekolah saya kerja tuh, dia tuh guru-guru tuh dengan guru itu dikasih email pribadi. Jadi kalau mau login ke Chromebook itu pakai email yang dikasih itu. Dia email misal nama guru ini @belajar.go.id dia salah. Pakai email untuk login itu pakai email. Masuk kan kita kalau buka laptop besok kan buka. Kalau pakai password, kalau enggak semeter langsung kan. Kalau Chromebook enggak, harus masukin email dulu, masukin password emailnya, baru mau masuk ke dalam. Itu pun harus pakai sinyal internet. Kalau nggak ada sinyal internet, nggak buka dia. Untuk awal sebenarnya itu udah kebijakan yang baik ya kalau menurut kami gitu. Nah, karena memang ya mungkin belum efektif. Secara ini ibaratnya dari pendidikan juga mencoba memfasilitasi kayak mana ASN-nya bisa lebih baik gitu kan. Cuman memang mungkin ada kekurangan di dalam prakteknya kayak gitu. Pesi kan udah punya anak. Anak Pesi umurnya berapa sekarang? 9 tahun kelas 3 SD. Oh berarti udah sekolah ya? Dia sudah sekolah. Kalau di sekolahnya gimana pendidikannya? Kalau pendidikannya Yang terkait sama teknologi informasi? kebetulan anak kelas 3 kayaknya belum ada mata pelajaran tentang komputer atau tentang digitalisasi itu belum. Tapi karena perkembangan zaman sekarang ini di mana-mana orang sudah punya HP, udah akses untuk digital itu sudah gampang. Jadi anak-anak zaman sekarang tuh walaupun mereka belum mempelajari itu di sekolah, tapi mereka sudah bisa melakukan itu. Misalnya kayak anak kami itu kelas 3 belum belajar mata pelajaran TIK-nya itu belum ada, tapi dia sudah bisa menggunakan HP dan komputer, dan itu tanpa diajari secara khusus. Sudah bisa belajar sendiri, sudah ini beradaptasi sendiri. Mungkin dia melihat sendiri Instagram kawan-kawannya yang punya akses kan. Dan itu sebenarnya bagus, tapi ada juga minusnya. Anak ini jadi terlalu fokus ke gadget, sedangkan mungkin kehidupan bersosialisasi dia itu jadi berkurang. Anak itu jarang mau main keluar atau main dengan yang lain. Gitu. Maunya di depan HP, di depan TV, di depan laptop seharian. Dan itu kayaknya jadi PR untuk orang tua zaman sekarang. Kalau itu Harus dibatasi sih. iya, harus dibatasi. Memang itu
peran utama orang tua ada di mana mengawasi anak-anak yang kecanduan teknologi. Sebenarnya bukan dibatasi benar juga, cuma lebih bagus lagi kalau dikontrol. Jadi penggunaan teknologi informasi yang dia dapat tuh bisa disaring dan betul-betul dia perlukan dan dia butuhkan. Itu sih. Kesimpulan yang kita bicarakan terkait kurikulum yang diberikan Pak Nadiem kemarin apa ya? Mungkin kebijakan yang dibuat sama Bapak tuh bagus, tapi belum efektif dan belum terlalu menjangkau semua kalangan. Karena kan misalnya dari faktor daerah, per daerah itu kan kalau kita yang di daerah ini jaringannya tidak sebagus yang lain. Mungkin seharusnya penggunaan Chromebook itu tidak harus berbasis internet pengaksesannya. Terus kalau kurikulum sekolahnya mungkin lebih kalau kurikulum yang sekarang itu terlalu untuk anak SD ini fakta di lapangan yang sekolah tuh kayaknya bukan anaknya aja, tetapi orang tuanya juga ikut sekolah karena pembelajarannya itu dengan cara yang bagus. Kalau tidak dijelaskan dengan cara yang bagus, anak-anak itu susah mengerti dan itu mungkin mempersulit beberapa pihak. Cuman tetap butuh ya Kak, kayak menurut kami dari sisi guru untuk tetap meningkatkan kompetensi ASN mereka. Jadi tetap mereka perlu kayak pembelajaran digitalisasi, pembelajaran yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi mereka supaya bisa mengajar anak-anak murid dengan lebih baik. Gitu. Guru juga harus ikuti perkembangan teknologi informasi. Harus mampu adaptasi, harus mampu inovasi. Jangan sampai muridnya lebih maju daripada guru. Ya, itu. Semua harus tetap mampu beradaptasi dengan teknologi, kompeten, supaya bisa menjadi smart ASN. Jadi kalau kita sangkut pautin sama manajemen ASN, guru sebagai tenaga pendidik itu harus meningkatkan kompetensinya dan mengembangkan kompetensinya melalui dia bisa mengikuti pelatihan-pelatihan atau yang diadakan oleh instansi atau pemerintah terkait. Bisa ikut fintech, kayak sosialisasi kayak gitu. Dengan begitu kan jadi dia literasi digitalnya menjadi lebih baik lagi. Intinya tuh harus SDM itu harus lebih baik dari yang sebelumnya. Jadi manajemen ASN-nya terpenuhi